Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Barakallahu fikum jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah taala. Pembahasan kitab Arba'in Nawawiyah kita sudah selesai. Sekarang kita insyaallah akan mengkaji kitab At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl yang ditulis oleh Syekh Muhammad Suwaid. Ini kitab membahas tentang cara mendidik anak sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan tabi'in. Kitab ini diberikan takdim, diberikan pengantar oleh dua tokoh besar. Salah satunya adalah Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Beliau ini adalah seorang ulama yang ikut merintis Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah atau sering disebut UIM, Universitas Islam Madinah Munawwarah, bersama Syekh Abdul Aziz bin Abdul Wahab bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahumullah. Ulama India yang memang pakar di bidang ilmu hadis. Sekaligus ulama Kuwait bernama Syekh Mahmud Tohan, seorang ahli hadis juga yang meneliti kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Suwaid ini, dan mereka kemudian memberikan pengantar bahwa kitab ini patut untuk dikaji oleh orang tua, para pendidik, supaya mengetahui pola-pola yang harus dia praktekkan di dalam mendidik anak supaya tidak salah. Bapak Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya tidak mulai dari awal, meskipun saya baca dari tamhid ya, pendahuluannya. Kalau dari awal panjang sekali, dari takdim yang dari pengantar dari para masyayikh yang tadi saya sebutkan. Kita baca insyaallah dari pembahasan mukadimah tentang pendidikan. Makanya ini kitab banyak nukilan-nukilan dari para ulama klasik ya, termasuk dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari Ibnu Qudamah, Al-Ghazali dan lain sebagainya. Baik, bismillah. Allahumma ighfir lana walil muallifi warhamhu wanfa'na bi fawaidi ilmihi wa taqabbal minhu shalihah amalih. Qala al muallif tamhidun, pendahuluan. At-tiflu awwalu ma yara minal wujudi manzilahu wa dawih. Fatartasimu fi dhihnihi awwalu suwaril haya. Anak yang pertama kali dia kenal saat dia terlahir di dunia ini adalah kerabatnya. Maka yang tergambar fatartasimu fi dhihni, yang tergambar pertama kali di dalam otaknya, di dalam benaknya, awwalu suwaril haya, adalah awal gambaran hidup yang ditampilkan oleh keluarganya. Mimma yarahu min halihim, maka dia belajar dari apa yang dilihat dari keadaan keluarganya. Wa turuqu ma'isyatihim, cara hidup keluarganya itu seperti apa, itulah yang kemudian membentuk dirinya. Fatatasyakkalu nafsuhu al-marinah, maka jiwanya yang lentur itu terbentuk dari sejak awal melalui apa yang dia kenal, apa yang dia lihat, apa yang dia kenal, apa yang dia dengar dari keluarganya. Makanya nanti beliau sampai membahas di dalam kitab ini mengawali pendidikan itu dari sejak kapan untuk anak, Pak. Nah, pendidikan itu tidak berhenti meskipun saya sudah kakek-kakek, sudah punya cucu. Saya tidak perlu membahas ini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa amal mendidik itu amalun daub, amal yang berkesinambungan. Tidak cuma terhenti pada sosok ayah, tapi punya kewajiban. Siapa yang dia masih memiliki nafas punya peran untuk mendidik selama dia mendapatkan amalnya di situ.
Makanya Ibnu Qayyim, ulama kenamaan di abad ke-8 Hijriah, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika putranya ini menikah dan kemudian istrinya hamil, maka dengan sungguh-sungguh beliau sampai ngasih kado kitab yang isinya 300-an halaman. Beliau tulis kitab judulnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Ya, kado untuk anak tercinta tentang hukum dan kewajiban orang tua dan pendidik kepada anaknya. Yang saya nukil salah satu di antara perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab tersebut, beliau katakan begini: wa kam mimman ashqa waladahu wa faldata kabidihi. Berapa banyak orang tua yang mencelakakan, menyengsarakan waladahu anaknya, wa faldata kabidihi, dan buah hatinya. Dari sebab apa, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, biihmalihi, karena orang tuanya membiarkan anaknya tumbuh tanpa pendidikan. Banyak abai terhadap perkembangan anak. Padahal Al-Ghazali menarik dalam buku kecil sekali, isinya cuma 80-an halaman. Bapak baca mungkin selesai dalam satu hari. Judulnya Ayyuhal Walad, wahai anakku. Buku ini diminta oleh muridnya saat dia sudah jadi seorang mufti, sudah jadi ulama, kemudian merasa hatinya kosong, butuh nasihat seorang guru untuk seperti seorang anak kembali kepada bapaknya. Maka ditulislah oleh Al-Ghazali sampai 80 halaman, beliau kasih judul Ayyuhal Walad. Beliau mengatakan, mendidik anak dan senantiasa mengawasi anak itu ka'amalil falah, seperti pekerjaan seorang petani. Petani itu apabila dia menanam benih, saya tidak menggunakan letterlek dengan apa yang kemudian disebutkan di dalam kitab Ayyuhal Walad. Seorang petani ketika dia menanam benih, tumbuhnya tidak mungkin, contoh padi, tidak mungkin tumbuh padi saja. Tetapi dalam setiap tumbuhnya padi, itu pasti ada hal lain yang tumbuh di sekitarnya. Ada duri, ada rumput, dan lain sebagainya. Taib, ketika seorang petani tidak awas dengan tumbuhnya duri dan rumput, yang terjadi dia gagal panen. Bapak yang pernah melihat petani di sawah, pekerjaannya kan bukan sekedar nanam, kemudian ngasih pupuk, kemudian mengusir hama, tapi dia juga harus apa? Senantiasa mencabuti rumput yang tumbuh di sekitarnya. Maka ini filosofi yang menarik. Seorang anak ketika tumbuh, dia ini, Ibnu Khaldun menyebutkan al-insanu makhluqun madaniyun bit-tab'i. Manusia itu makhluk sosial dari sejak lahirnya. Kita nggak mungkin karena melihat, oh sekarang zaman sudah banyak fitnah, anak kemudian kita kurung dan tidak kemudian kita biarkan berinteraksi dengan kehidupan di sekitarnya. Maka dia punya hak untuk bersosial, tapi kita tahu bahwa anak kemudian melihat, mendengar dengan apa yang kemudian berinteraksi dengan sekitarnya. Ada yang positif, ada negatif. Itulah yang dikatakan tadi. Mendidik itu tidak cuma nanam, tapi juga apa? Mencabuti hal-hal yang buruk yang masuk pada diri anak. Itulah yang dikatakan Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud sebagai pesan untuk anaknya. Yang 300 halaman tadi, di antara nasihatnya di situ berisi berapa banyak orang abai akan hal ini, orang tua abai akan hal ini. Saya itu sampai subhanallah pernah diceritakan sama guru saya. Baru pulang ngajar, beliau masuk rumah, kemudian anaknya itu tiba-tiba bilang begini, abi mongki begitu. Kemudian ditanya, nak, kamu tahu apa mongki? Enggak tahu artinya. Yang jelas dia mendengar apa yang dia dengar, kemudian apa? Dia reaksikan. Bahkan kepada bapaknya, teman-temannya mengucapkan itu, akhirnya kemudian dia mengikuti. Maka kata Ibnu Qayyim,
Berapa banyak orang tua yang menyengsarakan dan mencelakakan buah hatinya dan anaknya disebabkan yang pertama apa? Ihmalnya, disebabkan karena abainya. Maka orang tua senantiasa awas, pendidik, guru itu selalu awas terhadap apa? Sisi-sisi perubahan anak. Dia berubah seperti apa, dia berubah seperti apa, dia senantiasa awas. Ada rapot, seakan-akan ada rapot. Bukan cuma sekedar rapot kayak ini mau liburan, kita kemudian datang ke sekolah, menerima rapot. Bukan itu yang saya maksud, itu cuma hitung-hitungan angka. Tapi anak itu bukan mesin. Saya sendiri punya pesantren, di pesantren itu kadang ada orang tua yang subhanallah seakan-akan memasukkan anak sudah, kita itu ibarat apa? Bengkel, ini mesin, kemudian dimasukkan ke bengkel, silakan dibenerin. Oh, tidak bisa begitu. Manusia itu makhluk yang unik. Perlu kerjasama antara orang tua dengan apa? Para guru. Gimana mereka saling bekerja sama untuk membentuk anak ini menjadi apa? Anak yang antara badan dan rohnya berada dalam fitrahnya, berada dalam petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka Ibnu Qayyim mengatakan tadi, jangan ihmal, jangan abai terhadap sisi-sisi yang tumbuh dan berubah pada diri anak. Bahkan saya mau tanya Bapak di majelis ini, kira-kira Bapak, anak Bapak itu balik, Bapak tahu nggak kapan baliknya? Luput kan kita kan? Bahkan para ulama ketika sebagian menafsirkan surah As-Saffat cerita tentang Nabi Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ibrahim membersamai putranya Ismail dalam apa? Sebagian ulama mengatakan ikut bersama Ismail membuat panah, meruncingkan anak panah, jalan bareng, berburu, sampai kemudian melihat sisi-sisi perubahan Ismail. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim membersamai anaknya dan sampai mendapatkan pada diri Ismail apa? Kematangannya dan kedewasaannya. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan komunikasi apa? Edukasi, pendidikan. Nah, kita banyak yang luput. Anak nggak tahu, anak nggak cerita kepada bapaknya bahwa Pak, saya sudah mimpi basah. Bahkan itu dianggap Pak anak malu, tabu. Karena apa? Komunikasinya kering. Orang tua nggak tahu apa perubahan-perubahan anak. Padahal itu sisi yang penting untuk kita lihat. Ya, di prabalik sebelum balik, maka orang tua dan sebagaimana saya sampaikan ketika membahas Arba'in Nawawiyah, di usia 9 tahun kita sudah punya catatan dengan hitungan hijriyah dari sejak lahirnya. Kan kita harus punya catatan dari sejak lahirnya. Para ulama mengatakan 9 tahun itu adalah masa minimal anak itu mimpi basah. Maka dia sudah dianggap balik bagi laki-laki, perempuan haid. Baik. Maka kita ya jangan abai, karena itu bisa apa? Menjadi faktor penyebab anak itu masuk hal-hal yang buruk, sementara kita tidak awas, tiba-tiba di kemudian hari saat dia kemudian sudah besar, kita hanya menerima apa? Duri-durinya, dan akhirnya apa? Respon kita hanya apa? Marah ketika melihat duri-duri itu pada diri anak. Kemudian kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Malud, berapa banyak orang tua yang mencelakakan anaknya dan buah hatinya disebabkan karena pertama ihmalnya, faktor yang pertama, karena abai di dalam pendidikan anaknya. Kemudian yang kedua watar kita dibih, dan meninggalkan pendidikan adab buat anaknya. Padahal ini pendidikan pokok, melatih adab untuk diri anak. Makanya uniknya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika dikasih anak Ismail, maka diksi yang digunakan dalam informasi yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, fabasyarnahu bighulamin halim, maka aku berikan kabar gembira untuk Ibrahim bighulamin, dengan anak halimun. Kata halim menunjukkan apa? Kelembutan, menunjukkan adab, menunjukkan kesantunan. Sementara untuk Ishak ini beda.
Kalau untuk Ismail disifati dengan kata bigulamin halim, aku berikan kabar gembira dengan anak halimun yang lembut, sopan, santun. Untuk Ishak lafadznya bukan gulamin halim, tapi apa? Bigulamin alim, pakai ain. Kalau satu pakai ha, yang satu pakai apa? Ain, alim. Maka aku kabarkan untuk Ibrahim dan Sarah, dia akan memiliki anak dari Sarah yang anak ini alim. Alim ini apa? Berilmu. Ya. Coba di yang pertama Pak, santun beradab. Karena memang subhanallah, memiliki anak itu kadang orang tua banyak yang ditanyakan adalah rapotnya bagaimana di kelas. Hal-hal yang bersifat kognitif. Kadang tidak dia lihat tumbuh besarnya anak bagaimana perubahan di dalam adabnya. Apakah dia tetap memiliki adab-adab dia bersama Allah seperti apa? Coba. Makanya Allah sampai bahasakan Ibrahim itu dalam surah Al-Anbiya, walaqad ataina Ibrahima rusydah. Aku telah berikan Ibrahim kematangannya. Di mana sebagian mufassirin menyebutkan Ibrahim ini matang sebelum masanya. Ya, matang sebelum. Makanya kalau ada anak pikirannya, cara berpikirnya, cara berperilakunya, ya, padahal dia belum seusianya, tapi apa? Cara berpikirnya sudah jauh. Inilah rusyad. Sementara kita coba anak usia 30 tahun. Itu kita sholat aja masih apa? Guprak-guprak anak. Ya. Lah, di mana kematangan dia? Ya. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah taala, disinilah pentingnya ta'dib. Ya, mendidik adab. Maksudnya adab itu apa? Pendidikan yang bukan cuma kita awasi dari sisi apa? Pertumbuhan akliyahnya, tapi bagaimana dia tumbuh dengan perilakunya. Bahwa ilmu itu sudah betul-betul hidup di dalam hatinya dan kemudian dia praktekkan dalam bentuk apa? Amaliyah hariannya. Dan orang tua butuh pengawasan terhadap itu. Kemudian yang terakhir kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebab yang mencelakakan anak apa? Wa i'anatihi ala syahawatih. Karena orang tua itu menopang, membantu anak di dalam memanjakan syahwatnya. Anak mau apa? Kita berikan. Anak mau apa? Kita berikan tanpa kita kemudian melakukan filter terlebih dahulu. Kalau saya memanjakan kemauannya, syahwatnya ini akan menumpulkan potensi dia ataukah tidak? Jadi orang tua subhanallah, anak SD minta gadget dibelikan. Kira-kira kebutuhan dia gadget itu apakah memang sudah saatnya? Sehingga apa? Subhanallah, apa yang dia lihat. Orang tua tanpa awas dalam hal itu. Karena apa? Kadang orang tua disibukkan dengan banyak hal-hal yang kecil, itu kemudian tadi ihmal, abai. Semua kebutuhan syahwatnya itu apa? Dipenuhi. Sehingga apa? Anak itu kemudian apa? Tumbuh kembang, akhirnya di situ ada lapisan-lapisan sehingga orang tua berbusa-busa ngasih nasihat nggak masuk. Karena apa? Anak hatinya sudah dilapisi dengan apa? Lapisan-lapisan syahwat. Karena kita apa? Pokoknya maunya apa? Kita berikan. Ya. Oleh karena itu sampai 4 ulama madhab menyebutkan anak di usia prabalik, salah satu di antara pendidikan, nanti akan disinggung oleh penulis, pendidikan itu adalah pendidikan untuk dia dilatih mencari kebutuhan pribadinya, kebutuhan perutnya, kebutuhan apa, dengan apa? Anak dibekali uang, mamanya 1 bulan, ya, yang biasa bapak kasih jajan, udah, sekarang kamu praktek, saya cuma kasih uang 10.000, coba kamu gunakan dalam 1 bulan ini, bisa, bagaimana kamu bisa survive dengan itu? Ya, melatih anak bagaimana dia bisa memanage dengan modal itu untuk dia kemudian bisa apa? Bisa memiliki tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Makanya kadang subhanallah
Masih banyak anak-anak kadang sudah berkeluarga, tapi masih apa? Bertumpu kepada orang tuanya di dalam urusan nafkahnya. Belum matang dia di dalam apa? Pendidikannya. Tayyib, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kalimat tersebut, yaz'amu annahu yarhamuhu wa qad zalamah. Orang tua mengira dengan memenuhi kebutuhan syahwatnya dia sayang kepada anak, padahal sejatinya dia sedang mendolimi tumbuh kembangnya anak. Ya, ini nasihat Ibnu Qayyim di dalam Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud yang beliau buat dalam sekitar 300-an halaman, yang kemudian ini dijadikan kado untuk anaknya yang sebentar lagi akan punya momongan. Maka di dalam kitab ini tadi, makanya penting bahwa lingkungan pertama kali yang dilihat anak itu adalah kita. Ya, orang tuanya, ibunya, bapaknya, kakaknya itu seperti apa, rumahnya itu seperti apa, pola kehidupan mereka itu seperti apa, itulah yang mereka lihat. Ya, dan memang umumnya anak itu tumbuh dengan apa? Al-muhakatu wat taqlid. Mereka itu tumbuh dengan meniru. Anak itu meniru di usia apa? Sebelum di usia mumayyiz. Usia mumayyiz itu usia apa? Berapa, Pak? Ya kurang lebih sampai 7 tahun itu usia mumayyiz. Ya. Sebagian ulama mengatakan indikator mumayyiz. Mumayyiz itu apa sih? Mumayyiz secara bahasa itu artinya membedakan. Bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Itu namanya usia mumayyiz. Ya. Yang di dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan ada seorang sahabiat ditanya, "Kapan aku mulai mengajarkan anakku sholat?" Dalam riwayat, kapan aku mulai ajak anakku sholat? Maka kemudian dia menjawab, dulu kami pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyebutkan apabila Pak, seorang anak itu sudah bisa membedakan fungsi kanan dengan fungsi kiri, fungsi kanan dengan fungsi kiri. Ini usia apa? Mumayyiz indikatornya itu. Nah, kalau anak makan masih apa? Pakai tangan kiri. Padahal usianya sudah lebih daripada 7 tahun. 7 tahun itu usia mumayyiz itu sudah, usia 7 tahun itu sudah usia mumayyiz. Tapi masih belum bisa membedakan fungsi kanan dengan fungsi kiri. Kenapa? Yang dilihat di keluarganya memang apa? Orang tuanya kalau makan, kalau ngemil pakai tangan kiri. Padahal itu adalah amal setan. Dan Nabi sendiri, dan ini adalah bagian daripada sunnah lazimah. Nabi pernah melihat ada seorang sahabat makan dan dia mengambil makanannya itu dengan tangan kiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, gunakan tangan kananmu. Maka kemudian dia katakan, aku tidak bisa. Bahasanya apa? Kidal sekarang kan, untuk makan ya. Maka Rasulullah SAW, aku tidak bisa. Mamana aga ilal kibr. Tidak ada yang menghalangimu itu kecuali apa? Kesombongan. Coba. Oleh karena itu di sini penting sekali. Dia tumbuh, melihat keluarganya polanya seperti apa. Termasuk di antara yang sederhana yang kadang kita apa? Makan dengan apa? Dengan tangan kiri. Tayyib. Maka di sini sampai kata Syekh Muhammad Khudair yang dinukil oleh penulis Syekh Muhammad Suwaid, maka anak yang dia dapatkan itu adalah apa? Yang pertama kali dilihat adalah keluarganya. Pola hidup keluarganya itu seperti apa? Maka jiwanya yang masih lentur, al-qabilah likulli syai', yang dia siap menerima apapun yang ditanam pada dirinya. Al-munfa'ilah bikulli athar, yang menerima pengaruh apapun. Bisyakli hadal bi'ah, bentuk yang dia dapat di lingkungannya. Maka kata Al-Ghazali, as-sabiyyu amanatun inda walidai. Anak itu adalah amanat yang dititipkan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Wa qalbuhu tahir jauharatun sadijah.
hati anak itu bersih, jauharatun seperti mutiara, sadijatun yang polos. Jadi anak yang lahir itu seperti mutiara yang polos. Khaliyatun min kulli naqshin wa surah. Dia ketika lahir dia bersih, hatinya belum terukir dan belum terbentuk. Wa huwa qabilun likulli naqsh, kata Al-Ghazali dalam Ayyuhal Walad, di mana hati seorang anak dia bisa berubah sesuai dengan ukiran yang diukir di hatinya seperti apa. Hati ini ya sesuatu yang batin, dia dapatkan melalui apa? Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Terutama anak setelah dia lahir, kan apa yang dia dengar. Makanya Abu Hurairah menarik ya. Nah, ini saya tarik dari apa namanya? Dari jauh. Nabi Adam alaihissalam dalam riwayat Imam Muslim, ketika diciptakan oleh Allah, lamma sawwarahullah, ketika Allah telah menyelesaikan penciptaan Adam secara fisiknya, fil jannati, di surga, tarakahullahu ma syaa ayyatruk, adalah dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Maka Allah kemudian tempatkan Adam di surga, jasadnya belum ditiupkan roh ini, belum ditiupkan roh, Allah tinggalkan di surga dengan waktu yang hanya Allah yang tahu. Dan sudah diciptakan rupanya dengan rupa yang paling apa? Paling bagus. Makanya menurut pendapat Ibnu Katsir, ketika Nabi menyebutkan saat bertemu dengan Nabi Yusuf, kemudian Nabi menceritakan laqad u'tiya syatral jamal. Yusuf itu diberi apa? Separuh ketampanan. Ketampanan siapa? Separuhnya siapa? Menurut pendapat Ibnu Katsir adalah separuhnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah selesai jasad, subhanallah, ini iblis itu sudah punya niat yang buruk sebelum diperintahkan sujud oleh Allah Ta'ala ya. Maka ketika ditinggal oleh Allah Ta'ala, fatofa, maka iblis itu berkeliling, berputar-putar di jasadnya Adam. Faja'ala yutifu bihi, faja'ala yutifu bihi wa yanduru ilaih. Iblis berputar-putar, wa yanduru ilaih, dan menganalisa. Kemudian fawajada, maka iblis mendapatkan annahu ajwaf, dalam diri Adam di jasadnya ini ada rongga. Maka iblis mengatakan, inilah rongga, annahu la yatamalak, dia ini makhluk yang tidak mampu menguasai dirinya saat syahwat itu ada dalam apa? Rongganya, memenuhi rongganya. Coba. Maka sejak Adam sebelum ditiupkan ruh, iblis itu sudah meletakkan misinya, mencari titik-titik kelemahan tadi. Kemudian secara praktiknya ketika nanti kita sebagai keturunan, sebagai Bani Adam, ketika kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, makanya dari mana memulai pendidikan itu nanti di sini disebutkan dari apa? Dari memilih pasangan. Kemudian saat orang berhubungan, setan itu sudah memberikan apa? Intervensi dalam hubungan suami istri. Makanya apa? Supaya setan tidak punya kuasa, kita diajari apa? Doa berhubungan suami istri. Ini bapak-bapak nggak lupa ya doanya ya. Tayyib. Pertama apa? Bismillah. Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitan fima razaqtana. Bismillah itu fungsinya apa? Untuk menjadi satir antara diri kita dengan setan-setan jin itu yang kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Ya, tayyib. Jauhkan dia pasanganku, jauhkan kami dari apa? Dari setan. Sampai kemudian ketika lahir,
Abu Hurairah meriwayatkan di mana Nabi pernah menyebutkan tidak ada bayi yang terlahir kecuali apa? Illa wa massahu syaitan. Kecuali perutnya itu ditekan oleh setan sampai dia berteriak menangis. Baik. Kemudian menarik, di ujungnya Abu Hurairah menyebutkan fa idza syi'ta, kecuali dua bayi. Bayi itu bayi siapa? Bayinya Isa bin Maryam dan bayinya ibunya Maryam. Maka menarik, di ujungnya Abu Hurairah mengatakan wa idza syi'ta, kalau kamu mau, maka apa? Ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Imra'atu Fir'aun, Imra'atu Imran, istrinya Imran, yang diceritakan di dalam surah Ali Imran ayat 35. Di mana istrinya Imran itu sering mengucapkan apa? Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung untuk kamu yang ada di dalam kandunganku sampai kemudian lahirnya minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Coba amal terus begitu. Sehingga kemudian tadi apa? Nabi menyebutkan ketika mereka lahir, mereka apa? Dijauhkan dari setan. Coba. Sampai seperti itu, bagaimana setan punya ambisi. Ya. Setan sangat ambisius. Anak belum apa? Belum, kan kita lihat subhanallah, anak belum dia belum besar, masih berbentuk bayi, bahkan ketika orang tuanya berhubungan suami istri, itu sudah apa? Seambisi itu untuk merusaknya. Ya. Bagaimana nanti kalau dia tumbuh besar? Oleh karena itu disinilah penting menjaga pendidikan dari dasar tadi, ya. Sampai kemudian ketika lahir, ya, ketika lahir, makanya di sini Ibnu Qayyim menyebutkan dulu sebagian salaf, dan itu memang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Anak-anak sahabat itu, anak-anak itu dikalungin. Yang kalungnya isinya apa? Ayat. Tapi maksudnya dikalungin itu apa? Apakah sebagai apa yang orang memahami apa sebagai jimat atau tidak? Ini yang disalahpahami. Yang dimaksud adalah apa? Ketika mereka pergi berperang dan tidak mampu mentalkin. Talkin itu apa sih, Pak? Orang ketika mau meninggal itu kan ditalkin. Talkin itu apa? Kalau secara bahasa laqana yulaqqinu talqinan itu apa? Menyuapkan secara berulang-ulang. Kan nggak mungkin orang ngasih suapan ini piring, kemudian dimasukkan blek semuanya, kan nggak. Suapan itu artinya apa? Sedikit demi sedikit, berulang-ulang. Makanya para ulama biasanya menyebutkan apa? Dalam mendidik anak, bahkan ngapalkan Quran, guru mentalkin muridnya. Mentalkin itu apa? Guru membacakan ayat sedikit demi sedikit. Jadi anak tidak membaca sendiri, tapi apa? Gurunya langsung, supaya dia belajar lafaz-lafaznya. Dari gurunya gimana gurunya memakhrajkan setiap hurufnya. Dan memang metode talqin dalam mendidik anak, terutama dalam menghafal, itu paling bagus. Nah, ini yang dimaksud talqin. Maka ketika ayahnya kemudian berangkat ikut dalam penaklukan, gimana supaya anak terbiasa dengan kalimat tauhid? Maka kalimat tauhid yang ada dalam ayat contoh ini wajhatu wajhi lilladzi khalaqas samawati wal ard tumbuh dalam tauhid, maka anak itu kan belum sampai pada taraf pemahaman kan Pak, ya. Tapi diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus itu nanti akan apa? Dia nanti ketika besar, nanti ketika dia menghadapi tantangan, apa yang dia ulang itu kemudian bermanfaat. Maka fungsi dari mengkalungkan tadi adalah apa? Supaya dia lihat terus. Dikalungkan itu bukan kalung untuk ini, kayak nemtek gitu loh Pak. Tahu ya? Nah, cuma kan yang dipahami apa? Kalung bentuknya kemudian diliput-liput, bukan begitu. Tulisan yang kemudian dibaca anak supaya dia mengulang-ulangnya di waktu pagi dan di waktu petang. Ditalkin dengan itu. Jadi
Yang membiasakan anak itu sehingga kemudian apa? Mereka senantiasa tumbuh dengan zikir kepada Allah, tumbuh dengan kalimat tauhid. Ketika orang tuanya tidak mampu untuk melindunginya dari setan karena dia tidak hadir bersamanya, mereka sibuk ikut di dalam penaklukan, ikut dalam peperangan, maka anaknya ditinggali tadi. Ya. Nah, itu diantara sebagian riwayat disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya. Maka ini unik. Di dalam Al-Qur'an ketika anak atau dalam Al-Qur'an disebutkan berhubungan dengan panca indera, Pak ya. Panca indera. Itu sering disebutkan pendengaran dulu daripada penglihatan. Ya kan, Pak ya? Contoh, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kalian ketika lahir itu tidak tahu apa-apa. Allah cuma kasih modal apa? As-sama', pendengaran, al-absar, penglihatan, wal af'idah, dan apa? Hati. Pertanyaannya, dan itu sering kita dapatkan dalam banyak ayat. Kenapa pendengaran lebih didahulukan daripada apa, Pak? Penglihatan. Kenapa, Pak? Karena memang saat lahir anak itu yang aktif dulu itu pendengarannya atau penglihatan? Pendengaran. Pendengaran. Subhanallah. Yang aktif dulu itu adalah pendengaran. Karena yang aktif dulu adalah pendengaran, maka sebagian ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, meskipun hadis yang diambil dari riwayat Tirmidzi tentang adzan, mengadani bayi itu dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi Ibnu Qayyim menyebutkan wal amal indana, dalam madhab Hambali ini diamalkan di kami sebagai bentuk apa? Penjagaan pada diri anak, berupa apa? Mengadani bayi. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan kenapa diadani? Di sebelah kanan beliau menyebutkan 3 fungsi. Yang pertama, salah satu sisi manfaat adzan itu apa? Membuat setan berlari jauh. Supaya pengaruh setan itu saat anak kita lahir itu betul-betul tidak menguasai diri anak kita, maka apa? Bayi diadzani. Yang kedua, setiap kalimat yang disebutkan di dalam lafaz adzan itu adalah simbol-simbol besar di dalam akidah kita. Mengenal Allah dengan bentuk tauhid. Asyhadu Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan yang pertama kali didengar kayak di barat itu kan melahirkan apa namanya? Itu apa? Supaya enak melahirkannya, yang didengar adalah musik. Ya. Justru yang didengar adalah apa? Mengenalkan pada diri anak, karena pendengarannya apa? Sudah aktif. Maka apa? Ya minimal kalau Bapak nggak mengambil pendapat Hambali tadi, memperdengarkan anak dengan apa? Adzan, minimal apa? Kalimat tauhid yang didengarkan, la ilaha illallah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyebutkan dialah kalimat yang dikenalkan kepada anak saat dia lahir ke dunia ini, dan yang dikenalkan untuknya sebelum dia meninggalkan kehidupan dunia ini, dimasukkan ke dalam kuburan, sebelum dia mati ditalkin dengan apa? La ilaha illallah. Ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah supaya tadi ya, kalimat tauhid, simbol besar, kemudian supaya ini menjadi benteng besar untuk anak dengan apa? Pendengarannya sudah dibiasakan dengan kalimat thayyibah. Ini disebutkan Ibnu Qayyim. Tayyib. Jadi subhanallah, saat pendengarannya sudah aktif, matanya belum melihat. Sisi lain, kenapa kok pendengaran itu lebih didahulukan? Karena memang kadang pendengaran itu lebih tajam daripada apa? Penglihatan. Berapa banyak ulama yang buta tapi pencapaiannya luar biasa. Contoh maunya kita tarik dari zaman tabi'in aja lah. Ada seorang mufassir terkenal namanya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi.
Ini muridnya Sa'id bin Musayyab. Dia buta dari sejak lahir. Tapi Sa'id bin Musayyab ini seorang seniornya tabi'in. Kalau disebut Sa'id bin Musayyab maka sering disebutkan apa? Tabi'in kabir, ya, min kibari tabi'in. Salah satu tabi'in senior. Ulamanya tabi'in senior. Muridnya Abu Hurairah. Punya murid namanya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Buta dari sejak lahir. Maka kata Sa'id bin Musayyab, kalau aku lupa hafalan, aku masih tetap tenang. Karena di sampingku ada Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Dia adalah seorang yang mudah merekam apapun yang dia dengar dan dia susah untuk lupa. Ini Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Di sisi lain, ya ini sisi lainnya Pak ya. Saya kan lahir 80-an. Di era 90-an itu kan masih ada Pak, sandiwara radio. Ketika Bapak dengar sandiwara radio, ini maaf Pak, jangan dengar sandiwara radio dulu. Coba dengan mendengar, maka kita bisa berimajinasi kita apa? Oh ini tergambar, meskipun cuma mendengar. Dulu ya saya ngeliat, di masa kecil saya dulu. Tapi ketika sudah difilmkan, kita lihat filmnya, loh kok nggak kayak seperti apa? Apa yang kita dengar itu gambarannya nggak seperti apa? Karena kita apa? Saat mendengar itu makanya mendengar itu asik. Ya, imajinasi kita jadi apa? Bermain, berpikir di situ. Ya, makanya pendengaran, subhanallah, sisi unik dari pendengaran didahulukan daripada apa? Penglihatan. Dan memanfaatkan pendengaran anak ketika dia lahir dalam keadaan fitrah seperti mutiara yang polos tadi. Saat dia lahir, yang dia dengar pertama kali itu adalah apa yang ada di rumahnya. Ucapan ibunya, ucapan bapaknya, kakak-kakaknya. Disinilah subhanallah memang berat di dalam apa? Mendidik anak. Tapi di situ adalah amal kita yang subhanallah akan senantiasa berlangsung berikutnya. Bahkan sampai ketika tadi ya, berhubungan suami istri itu sampai kenapa? Maka Ibnu Hajar dulu pernah saya sebutkan, menyebutkan dalam Fathul Bari di hadis tentang apa? Nabi Sulaiman, Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah kan bercerita, Nabi Sulaiman itu pernah bersumpah ketika beliau akan mendatangi 100 istrinya. Jangan tanya 100 ini Pak ya. Yang kita garis bawahi bukan 100 ini. Beliau katakan, coba apa yang beliau katakan? Demi Allah, malam ini aku akan mengelilingi 100 istriku dan akan terlahir dari mereka mi'atu farisin, 100 kesatria. Faris itu penunggang kuda. Karena memang Nabi Sulaiman ini adalah seorang kesatria. Ya, Nabi Sulaiman kesatria. Ini apa? Ingin anaknya jadi mujahid, jadi kesatria. Baik, unik. Imam Bukhari dalam Al-Jami' As-Sahih yang dikenal dengan apa? Sahih Bukhari. Itu yang membuat judul dalam babnya menyebutkan bab pentingnya orang tua, dianjurkan orang tua ketika akan berhubungan suami istri, dia sudah punya cita-cita, punya ham itu apa? Keinginan kuat. Nanti anaknya jadi apa Pak? Jadi ulama? Nah, itu sudah diniatkan. Jadi apa? Itu sudah dipikirkan. Maka mengambil dalil ini dari mana sampai kemudian judulnya diambil situ? Judul dalam Sahih Bukhari itu kan sudah memberikan pesan. Nanti di dalam hadis itu di antara arah pokoknya ke arah sini. Maka kemudian kan ceritanya ternyata yang hamil cuma apa? Ketika dikatakan dinasihati sama temannya, wahai Sulaiman, ucapkan insya Allah. Kata Nabi Sulaiman tidak perlu. Karena Nabi Sulaiman kuat. Nah, pasti nanti akan apa?
hamil semuanya. Sehingga terlahir apa? 100 yang nanti diharapkan jadi kesatria. Ternyata yang hamil cuma 1. Ketika lahir walam talid illa kasyikkir rajul. Ketika lahir, maka lahirnya pun apa? Anaknya lahir laki-laki, tapi laki-laki separuh. Separuh itu maksudnya cacat, sehingga tidak bisa jadi apa? Kesatria. Nabi kasih komentar, seandainya saudaraku Sulaiman mengucapkan insya Allah, maka akan terlahir 100 atau 99 yang mereka jadi kesatria. Maka Ibnu Hajar kasih komentar, begitu pula Imam Mawardi kasih komentar. Disinilah penting orang tua untuk punya niat yang baik ketika dia akan punya anak. Jadi ketika ingin buat anak tadi dia sudah punya apa? Niat yang baik. Anaknya nanti mau jadi apa? Ima ayyakuna aliman au mujahidan, ya, au hafidhan, jadi alim, jadi mujahid, atau jadi seorang hafid yang bermanfaat. Sampai kemudian Ibnu Hajar menyebutkan, wa illam tusibhu, kalau seandainya di anaknya ini kemudian yang dia cita-citakan dan dia sudah usahakan akan jadi ulama, kok nggak jadi ulama, maka dia dapat pahala apa? Pahala anak yang jadi ulama. Menurut pendapat yang kata Ibnu Hajar asobahu itu apa? Nanti bisa jadi Allah jadikan salah satu dari dzurriyyahnya, keturunannya ada yang jadi apa? Ulama. Berkat siapa? Berkat tadi kakeknya kesekian yang dia sudah apa? Meniatkan dengan lurus, mengusahakan dengan lurus agar anaknya jadi ulama, dan dia tetap mendapatkan pahala itu. Tayyib. Maka tadi yang dikatakan Al-Ghazali betul bahwa anak itu seperti mutiara yang polos, kata beliau yang dia mudah merespon apapun yang diukir pada dirinya. Wa ma'ilun ila kulli ma yumalu ilaihi bihi. Dan anak cenderung mengikuti setiap apa yang diarahkan untuknya. Fa in uwidal khaira wa ullimahu, kalau dia dibiasakan di atas kebaikan dan kebaikan itu diajarkan kepadanya, nasya'a alaih, maka dia akan tumbuh di atas pertumbuhan tersebut. Makanya Rasulullah tidak apik. Rasul itu kalau melihat anak, salah satu di antara kebiasaan beliau minta untuk digendong. Beliau gendong. Maka dalam riwayat disebutkan ketika digendong Rasulullah SAW bercanda dengan anak itu, anak yang belum bisa apa? Belum bisa ngomong. Digendong kemudian wamad, di situ ada lafaz wamajjahu majja. Dan Rasulullah SAW menggerakkan bibir dan lidahnya. Karena tadi kan disebutkan anak itu sukanya apa? Meniru. Supaya anak menggerakkan bibirnya. Unik. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam Tuhfatul Maudud bi Kamil Maulud, salah satu bentuk dampak keabaian orang tua, anak itu kemudian jadi terlambat berkomunikasi karena lidahnya tidak lentur. Dan dalam hadis tadi Rasulullah beliau bermain dengan lidahnya sampai terkumpul liurnya di di lidah ini. Kan anak kan jadi ikut. Makanya Ibnu Qayyim kemudian cari ini, Ibnu Qayyim ulama tapi juga belajar tentang dunia kesehatan. Saya belum nasihatkan dalam kitab itu, kalau anak lidahnya belum lentur sehingga dia terlambat bicara, itu bisa jadi karena faktor orang tuanya Makanya nggak usah dicadel-cadelin lah ngomong sama anak gitu Sering dicadel-cadelin. Maka boleh sampai kasih nasihat. Maka ini sisi nanti bapak yang di sini ada dokter silakan teliti sendiri Ibnu Qayyim menyebutkan, maka ketika terlambat tadi anak lidahnya kaku, maka beliau pijitlah, bukan dipijit, tekan itu dengan dengan madu yang dioles dengan sedikit garam, dioles di lidahnya. Kenapa? Karena itu berhubungan, kan kita pengennya
memberikan pendidikan kepada anak, dan kita tahu bahwa pendidikan kita itu diterima oleh anak. Dari mana kita tahunya? Ketika dia punya reaksi, punya respon terhadap apa yang kita berikan. Maka apa? Jangan sampai anak terlambat dalam bicara. Disebabkan karena apa? Keabaian orang tua. Ya, maka Rasulullah SAW sampai apa? Perhatian dengan anak tadi. Bahkan Rasulullah SAW pernah menggendong anak, digendong, kemudian di masjid anak itu pipis. Orang tuanya malu, oh ini anaknya ngompolin apa? Rasul Nabi. Maka apa? Orang tuanya dengan panik ingin apa? Merebut anaknya karena malu. Oleh Rasulullah ditahan. Jangan. Kenapa? Itu memberikan dampak kepada orang anak. Maka Rasul cukup mengajarkan, kan merebut anak dengan apa? Sikap responsif kita merasa malu tadi, sehingga apa? Nanti memberikan dampak pada apa? Kejiwaannya. Maka Rasul cukup apa? Minta air, karena anak ini masih apa? Masih asupannya cuma ASI, belum yang lain. Dan maka di sini malah mendapatkan fikih gimana cara membersihkan najis yang mukhaffaf, ya. Kan ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada mughaladzah, ya. Maka Rasulullah minta air, kemudian apa? Anak itu tetap digendong, kemudian dibersihkan sendiri oleh beliau, dan beliau cukup apa? Memercikkan di tempat di mana anak itu ngompol, gitu ya, di badannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah, kita sampai di sini dulu, baru dapat mukadimah, ya. Baik. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Ala kulli hal, ya. Nah, ini manfaat juga untuk cucu atau apa bapak-bapak, ya. Selalu mendidik anak itu pahalanya bapak, ya. Tayyib. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Saya minta maaf karena saya ada wisuda pesantren, acara wisuda pesantren. Saya tutup sampai di sini. Jazakumullah khairan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.